Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Pangki Suseno selaku Ketua Unit Inkubator Bisnis Universitas Bhinneka PGRI. Kemudian yang saya hormati Ibu Tutut Suryaning dari yang akan menjadi pemateri pada hari ini. Kemudian yang saya sayangi dan saya banggakan teman-teman mahasiswa mulai dari semester 1 hingga semester 7 Universitas Bhinneka PGRI yang telah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan webinar InBiz Series pada minggu ketiga ini. Mungkin di sini sudah hadir Ibu Tutut. Nanti waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Tutut untuk memaparkan materi. Jadi untuk teman-teman silahkan melakukan on cam dan jangan lupa untuk mengambil sesi screenshot sebagai bukti kegiatan teman-teman mengikuti webinar bisnis ini. Mungkin saya selaku moderator hari ini hanya bisa melakukan intermezzo sebagai berikut. Jadi waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Tutut. Monggo Bu Tutut. Oke, oke. Terima kasih Mas Amar. Oke, terima kasih Pak Panggi waktu yang sudah diberikan. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, hari ini saya diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang eh, atau aliran cost structure, jadi struktur biaya untuk yang ada di dalam BMC. Oke ya, kita mulai saja. Ya, jadi revenue stream itu adalah menggambarkan sumber-sumber uang yang masuk ke bisnis sebagai hasil dari nilai yang diberikan kepada pelanggan. Jadi nanti teman-teman itu dari usahanya itu sumber keuangannya itu didapatkan dari mana saja. Intinya seperti itu. Next. Bisa? Nggak bisa, Mas Amar. Oke. Nah, antara lain ini ada aset sale, ya, usage free, kemudian ada subscription free, leasing. Ya, nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi untuk yang aset sale itu adalah aliran pendapatan dengan menjual produk atau sumber daya secara fisik. Jadi misalnya aja teman-teman itu menjual produk yang ada. Jadi misalnya yang seperti yang ada di gambar itu ada kerajinan tangan atau misalnya saja di itu ada misalnya barbershop seperti itu. Jadi pendapatannya adalah dari penjualan produk yang teman-teman miliki. Nah, tuh. Kemudian ada juga biaya penggunaan. Jadi aliran pendapatan yang dihasilkan oleh penggunaan layanan tertentu. Jadi nanti konsumen itu membayar sesuai dengan penggunaan yang dilakukan.
semakin banyak layanan yang digunakan, maka semakin banyak biaya yang harus dibayar oleh pelanggan. Misalnya apa? Contohnya itu adalah biaya telepon, kemudian listrik itu, ya. Kemudian ada juga aliran pendapatan yang dihasilkan dengan menjual layanan yang sifatnya berkelanjutan untuk kurun waktu tertentu. Misalnya saja ini seperti yang saya contohkan ini adalah gym. Jadi misalnya teman-teman itu punya keanggotaan di pusat kebugaran seperti itu. Jadi aliran pendapatannya didapatkan dari situ. Nah, ada juga leasing, yaitu aliran pendapatan yang dihasilkan dengan cara menyewakan suatu produk untuk kurun waktu tertentu. Misalnya saja yang sekarang yang lagi booming ya, yang lagi banyak itu yang marah itu adalah menyewakan yang seperti yang ada di gambar itu adalah menyewakan kereta dorong bayi. Jadi misalnya karena kan itu kan jangka pemakaiannya tidak lama dan harganya lumayan mahal. Jadi daripada beli sekarang sudah ada eh, apa namanya wirausaha yang menyewakan. Jadi menyewakan barang tersebut. Jadi tidak perlu beli lagi. Ya, kita dapat uangnya itu atau kita dapat penghasilannya dari menyewakan produk tersebut. Nah, kemudian ada juga franchising itu yaitu pendapatan aliran yang dihasilkan dengan memberikan izin kepada pelanggan untuk menggunakan kekayaan intelektual yang dilindungi. Ya, yang franchise. Jadi misalnya aja yang seperti banyak yang ada di sini, misalnya ini contohnya aja McD, KFC, Burger King, seperti itu. Jadi eh, kita mendapatkan penghasilan itu adalah ada yang menjualkan produk kita seperti itu. Nah, kemudian kalau yang ini adalah aliran pendapatan yang dihasilkan dengan menjadi layanan perantara antara dua pihak atau lebih, misalnya Gojek. Kemudian misalnya aja di marketplace seperti itu. Ini adalah aliran pendapatan yang dihasilkan dari itu. Nah, ada juga itu yang aliran pendapatan yang dihasilkan dari biaya iklan. Jadi misalnya di YouTube itu kan ada biaya iklannya. Jadi kita dapat penghasilannya dari situ. Atau juga bisa misalnya aja kalau teman-teman sering game online ya, itu kan ada iklannya. Jadi eh, kita dapat dapat penghasilannya itu adalah dari biaya iklan itu. Jadi semakin banyak iklan yang muncul, misalnya di game online atau misalnya aja di apa ya, misalnya aja yang kalau butut sih biasanya kadang itu yang novel secara online itu ada iklannya. Jadi kita sebagai penulis novelnya itu dapat pendapatannya adalah dari biaya iklan yang muncul di situ. Atau kalau tadi saya bilang contohnya game online itu adalah teman-teman yang membuat game itu dapat dapat pendapatannya itu bukan dari orang-orang yang mendownload game itu, tapi adalah dapat uangnya itu adalah dari iklan yang muncul dari game tersebut. Ya, seperti itu. Kalau yang ini yang freemium yaitu adalah layanan dasar yang dapat diakses secara gratis, tetapi pengguna harus membayar untuk layanan yang premium. Contohnya aja misalnya Sporty, ya Sporty, Zoom, Gmail, WeTV, itu kan kita bisa menggunakannya secara gratis ya teman-teman. Tapi kan kalau kita ingin eh, yang tidak ada iklannya lah seperti itu, maka kita bisa membayar. Nah, kita dapat jadi seperti itu dapat mendapatkan pendapatannya itu berdasarkan dari kita yang ngambil konsumen yang ngambil secara layanan itu secara premium. Nah, kemudian ada lagi yaitu donasi. Jadi aliran pendapatan yang didapatkan dari donasi atau sumbangan bayarkan kepada mereka oleh pelanggan mereka. Contohnya saja Wikipedia seperti itu, ya. Jadi ada beberapa tadi pendapatan arus pendapatan yang bisa teman-teman dapat menjual secara
langsung. Jadi mungkin teman-teman mikirnya kalau kita jualan itu nanti atau kita punya usaha itu nanti kita itu dari aset aset sel tadi penjualan secara langsung. Padahal ternyata harus pendapatan itu bisa didapatkan dari bermacam cara seperti itu. Jadi nanti karena tadi kan dari info dari Pak Pangki dari Inbis ini kan nanti outputnya itu adalah teman-teman sih jadi dari BMC itu ada usaha yang akan teman-teman buat nanti itu eh, akan kalian cantumkan juga harus pendapatannya itu dari mana saja seperti itu. Nah, mungkin agar punya gambaran ya, saya punya ini mungkin teman-teman bisa bantu. Jadi misalnya ya, saya adalah perusahaan yang menyediakan layanan gratis, tapi tapi setiap kali pengguna mengklik, saya mendapatkan uang. Jika mereka ingin menghapus iklan, mereka harus membayar saya. Apakah model pendapatan saya? Jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, mungkin teman-teman eh, bisa menangkap, teman-teman. Kalau yang seperti ini, kira-kira model pendapatannya itu yang mana? Yang aset sale atau yang donasi atau yang apa namanya Brookfi ya. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawab yang mana? Kalau misalnya yang model pendapatannya yang seperti ini. Jadi saya itu menyediakan layanan gratis ya. Tapi setiap kali pengguna itu mengklik, jadi kalau misalnya pengguna itu mengakses layanan saya dapat uang. Tapi jika mereka menghapus iklan, mereka harus membayar saya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini model-model pendapatannya seperti apa? Monggo untuk teman-teman audiens, silakan menjawab di chatting lah ini dimulai dari Mas Muhammad Rifat Ahsan ini. Untuk teman-teman lainnya, silakan dijawab dari pertanyaan Bu Tutut. Jadi kegiatan ini tuh kita tidak seperti kuliah ya teman-teman. Kita itu saling sharing dan nanti jika mungkin ada pertanyaan ataupun apa nanti bisa langsung memberikan informasi ke Bu Tutut melalui chat. Jadi kita juga tetap Biar nggak berkomunikasi. ngantuk gitu ya Mas Amar ya. Ya Biar biar nggak nggak ngantuk juga ngantuk. teman-teman. Soalnya Iya. oh ini ya ada jawaban berbeda dua Bu. Ada yang advertising sama freemium. Kemudian untuk Ya. teman-teman lainnya monggo ditunggu jawabannya. Enggak, yang lain? Ini yang aset sel tadi, mungkin ini saya bisa anu lagi yang sekilas ya. Jadi biar teman-teman punya punya gambaran lagi. Jadi nanti kalau misalnya punya usaha, nanti kalau mau itu mau membuat sebuah bisnis itu langsung sudah punya oh, lek koyok ngene iki berarti nanti sumber pendapatan saya itu nanti saya dapatnya itu dari mana. Nah, jadi kalian nanti biar ndak apa ya namanya biar ndak salah gitu. Biar punya ya punya sudah punya karena tujuannya kita membuat sebuah BMC ya bisnis model kanvas itu bisa punya gambaran. Oh, aku mau usaha seperti ini. Berarti nanti saya kan kemarin sudah diajari, sudah terkait tentang channel ya. Channel sudah ya Mas Amar ini. Nah, kemudian kan ini harus pendapatan. Dapat pendapatannya nanti dari mana? Nah, gitu. Sorry. Kalau dari teman-teman yang menjawab ini ada dua Bu jawabannya, Hmm. advertising sama freemium. Yang advertising sama yang premium. Ya, saya nggak bilang salah. Jadi dua-duanya memang memang bisa. Jadi ininya memang kalau kita kalau yang seperti ini, yang boleh yang free premium itu juga bisa. Intinya eh nanti paling enggak teman-teman itu punya gambaran gitu. Jadi sudah berarti teman-teman paham. Oh, kalau yang seperti ini berarti arus pendapatannya itu didapat dari mana. Nah, kalau yang seperti ini, ya kalau seperti ini
model arus pendapatannya itu yang mana? Jadi kalau yang ini eh, dia itu startup yang menyediakan makanan sehat dengan pengiriman langsung ke pelanggan. Jadi dia punya bisnis itu makanan sehat dan langsung dikirim ke pelanggan. Targetnya itu adalah pelanggan yang ingin menjaga pola makanan sehat tetapi tidak punya waktu untuk memasak. Ya, mereka menawarkan paket langganan mingguan atau bulanan dan juga memiliki opsi makanan yang free gluten. Nah, kalau yang seperti ini berarti nanti alur bukan, arus pendapatannya itu yang mana? Kalian dapat pendapatan itu kira-kira kalau menurut teman-teman kalau yang ada kasus yang seperti ini, ada startup yang seperti ini itu dia nanti akan arus pendapatannya didapatkan yang dari mana? Jadi nanti biar teman-teman itu sudah punya gambaran, oh lah sing ini iki berarti aku olehku duit iki teko iki. Kadang kan mungkin lek dodolan ngono kuwi terus oleh duit kok ngendi to. Nah, kadang kan kita punya pikiran kan seperti itu. Dengan kita tahu seperti ini, kita sudah belajar ini, jadi kita sudah punya gambaran. Oh, nanti kalau saya mau punya usaha itu, saya dapatnya itu usaha dari mana? Seperti kemarin teman-teman yang dari mata kuliah entrepreneur 2 itu ada yang punya game online, saya tanya, kalau sekarang ini yang harus pendapatannya kamu dapat dari mana? Dari iklan, Bu. Setiap kali ada iklan yang muncul, itu nanti saya dapat dapat uangnya dari situ. Nah, kalau yang seperti ini, jadi kalau yang di kasus yang ini adalah mereka menawarkan paket langganan mingguan atau bulanan. Ya, jadi kalau yang seperti ini itu berarti pakai yang mana? Pakai yang mana, teman-teman? Monggo untuk teman-teman bisa menjawab melalui chat. Jadi langsung di chat aja jawabannya apa saat apa. Jadi biar kita tuh juga tetap berinteraksi. Di Nah, sini ada 25 kalau dikurang 3 berarti ada 22 pengikut ataupun 22 peserta pada kegiatan hari ini. Di monggo lah ini ada Mas Alvin subscription fee lah bagus ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Jadi monggo keluarkan saya tidak keluarkan akan pendapatnya menyalahkan. teman-teman. Jadi monggo lainnya kayak baik dari kakak-kakak lainnya monggo berikan jawabannya. Ini ada Mas Alvin yang memulai dulu. Mungkin Mas Muhammad Rifat Aksan Maulana ingin memberikan info lagi atau Mbak Alia Hilda. Monggo. Gimana? Yang jadi yang kalau yang seperti itu lebih ke yang ini ya. Jadi karena mereka itu memberikan layanan jadi berlangganan gitu. Jadi misalnya aja ya itu ya ini yang oke. Sekarang ini ya karena teman-teman sudah paham. Sekarang cost struktur. Ya. Jadi jadi ini adalah untuk memahami struktur biaya ya, struktur biaya harga yang efektif. Jadi kita harus tahu yang dibutuhkan itu apa saja ya, biaya-biaya apa saja yang harus dibutuhkan. Gitu, ya. Jadi cost structure atau struktur biaya adalah elemen penting dalam bisnis yang mencakup semua biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan sebuah bisnis. Jadi sebelum teman-teman memulai sebuah usaha itu harus sudah dihitung nanti itu apa saja sih jenis-jenis biaya yang harus kalian keluarkan. Jadi ada beberapa jenis biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan juga biaya semi variabel. Ya, jadi untuk biaya variabel per unit itu rumusnya adalah
total biaya variabel dibagi jumlah unit yang dihasilkan. Ya, jadi biaya tetap itu apa aja? Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi atau penjualan berubah. Contohnya sewa, gaji tetap gitu ya. Bu, kalau misalnya saya belum punya pegawai, apakah gajinya ada? Iya. Jadi walaupun kalau teman-teman belum punya pegawai, kalian hanya punya usaha itu untuk kalian jalankan sendiri, itu eh, usahakan atau biasakan itu kalian istilahnya jerih payahnya itu juga dihargai. Jadi tetap masukkan gaji untuk kalian sendiri, tapi walaupun itu dengan jumlah yang sangat kecil. Nah, kemudian ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sesuai dengan produksi atau penjualan, misalnya bahan baku, biaya pengiriman. Jadi kan misalnya harga bahan bakunya itu kan naik turun, biaya pengiriman juga seperti itu. Maka itu adalah biaya variabel. Nah, kemudian kalau yang bersifat bagian tetap dan jadi nanti kalau misalnya ada yang bagian sales lah seperti itu, ini masuk di biaya semi variabel. Nah, struktur biaya itu secara garis besar terbagi menjadi tiga kategori utama dalam bisnis. Jadi HPP, jadi menghitung harga pokok produksi, kemudian biaya operasional dan biaya non operasional. Ya, untuk komponen HPP atau komponen harga pokok produksi itu adalah bahan baku langsung. Jadi kalau misalnya aja kita di bisnis kuliner, jadi misalnya aja kita bikin kue gitu ya, itu ya berarti misalnya ya tepung, telur itu. Kemudian ada biaya tenaga kerja langsung, gaji dan upah yang dibayar kepada karyawan yang terlibat langsung dalam proses produksi. Jadi misalnya teman-teman punya karyawan atau ya itu tadi, misalnya aja kalian kerjakan sendiri. Nah, itu kalian hitung karena ini kan anggap aja kalian sebagai karyawannya. Kemudian komponen berikutnya adalah overhead pabrik. Jadi biaya yang terkait dengan produksi peralatan, kemudian sewa seperti itu. Ya, itu untuk menentukan harga pokok produksinya. Nah, sekarang jadi biar punya kalian teman-teman itu punya gambaran ya. Jadi tidak hanya sekedar apa namanya rumusnya saja seperti itu. Jadi saya ampun Pak Pangki ini jadi teman-teman saya ajak langsung praktek kecil-kecilan gitu Pak Pangki jadi biar sama-sama biar nanti teman-teman itu setelah ikut kegiatan ini itu sudah bisa nanti di rumah itu menghitung sendiri HPP apa namanya HPP usaha yang bisnis yang mau mereka jalankan gitu. Jadi kita belajar belajar yang mudah aja. Jadi misalnya kita menghitung HPP buat puding coklat ya. Jadi bahannya seperti ini ada susu putih 1 kotak. Yang dibutuhkan itu kan kalau susu kotak biasanya 1 liter. Yang dibutuhkan hanya 500 mili. Jadi totalnya nanti habisnya itu harganya dengan harga kemudian ada gula, ada coklat, kuning telur, kemudian agar-agar. Jadi nanti teman-teman itu harus menghitungnya itu harus secara detail, harus diperinci, benar-benar diperinci. Jadi misalnya gulanya butuhnya hanya berapa gram gitu ya. Harga 1 kilo berapa? Berarti nanti ketemunya berapa? Coklat batang. Itu butuhnya cuman 200 gram. Padahal satu batang itu mungkin sekitar 1 kilo. Jadi nanti butuhnya berapa? Nah, terus ini telur. Telur itu butuh yang dibutuhkan hanya kuningnya saja. Padahal kalau kita beli kan 1 biji telur itu harganya 3.000. Nah, ini kalau kuningnya aja berarti 1.500. Seperti itu. Kemudian dihitung di total ya. Di total habisnya itu ternyata untuk membuat satu resep
puding coklat itu butuhnya dengan harga total biaya adalah 23.000, 23.500. Nah, satu resep itu menghasilkan 5 cup. Berarti HPP-nya berapa? HPP-nya itu adalah 4.700. Seperti itu. Jadi teman-teman untuk menghitung HPP itu harus teman-teman perinci dihitung, jangan di istilahnya diawur. Jadi nanti kalau misalnya diawur, pokoknya syukur istilahnya wis aku lek nggawe puding rega tak anu harganya 5.000 misalnya seperti itu. Ternyata nanti setelah di launching dijual ternyata malah rugi. Jadi awal memang harus ditentukan dulu HPP-nya berapa. Seperti itu. Ya. Biaya overhead tadi, biaya overhead itu ya ini jadi totalnya itu adalah misalnya per bijinya itu ternyata per bisnisnya itu biaya overheadnya itu ketemunya 1.200 itu ya. Nah, kalau biaya tenaga kerja langsung itu misalnya aja eh, satu tenaga kerja itu 500.000 gitu ya per bulannya. Nah, satu bulan itu berapa bekerja jadi Senin sampai Jumat saja. Nah, berarti nanti ketemunya kan tadi satu resep itu jadi 5. Jadi sehari misalnya menghasilkan 50 resep. Sehingga nanti itu per cupnya untuk biaya tenaga kerja langsung itu per cupnya Rp100 seperti itu. Jadi harus eh, teman-teman hitung seperti itu. Ya, jadi nanti ketemunya tadi kan biaya bahan bakunya itu tadi ya. Jadi untuk menghitung HPP-nya itu adalah biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah overhead-nya itu ketemunya adalah 6.000 ya. Jadi harga pokoknya itu 6.000 pieces per cupnya puding coklat tadi itu ternyata dengan biaya bahan bakunya itu tadi mungkin kan teman-teman kan hanya wes dodolan bahan bakunya habisnya 4.700 tadol 5.000 aku untung 3.000 padahal tidak dihitung-hitungnya gitu ya. Jadi kalau seperti itu ketemunya HPP-nya itu 6.000. Nah, bagaimana dengan startup digital dan perusahaan jasa? Tapi kan itu ngitungnya kalau yang apa namanya kuliner. Nah, nah, kalau misalnya yang startup digital atau dan juga perusahaan jasa itu komponennya jadi yang dihitung itu yang biaya struktur itu ada biaya infrastruktur. Jadi ada Mas Amar kok hilang PPT-ku. Bentar ya teman-teman ya. Maklum ini agak katrol. Bisa enggak bisa pakai. Oke. Nah, ya ada sedikit. Nah, untuk yang saya ulangi lagi untuk yang common sudah oke. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman untuk yang startup digital itu apa saja? Jadi ada komponennya itu adalah biaya infrastruktur cloud, biaya tenaga kerja pengembangan, kemudian ada lisensi, ada keamanan dan pemeliharaan software, server, kemudian ada biaya vendor. Nah, untuk yang pada perusahaan jasa itu ada biaya tenaga kerja langsung. Jadi misalnya aja gaji konsultan, ya, kemudian ya ada biaya overhead langsung, misalnya lisensi software yang digunakan, kemudian biaya perjalanan konsultan. Nah, kemudian ada biaya
outsourcing itu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan setelah menghitung HPP ya, jadi jika HPP-nya tinggi, maka bisnis harus memikirkan strategi harga yang mampu ke biaya produksi dan mengenakan margin yang sehat. Kemudian menjadi produk yang kompetitif di pasar. Jadi jika HP eh, nah, oke, sekarang kita bahas tentang biaya operasional. Ya, biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari, termasuk semua kegiatan yang tidak langsung berhubungan dengan produksi barang, tetapi tetap diperlukan untuk kelangsungan operasional. Contohnya, misal sewa kantor atau toko, ya. Kemudian gaji karyawan non-produksi, misalnya aja gaji staf administrasi. Kemudian biaya listrik, internet, air. Kemudian ada juga biaya pemasaran dan penjualan. Ya, jadi misalnya aja eh, biaya promosi, iklan itu masuk nanti di biaya operasional. Gitu. Nah, kalau yang biaya non operasional itu adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan operasional utama perusahaan, tetapi tetap perlu diperhitungkan dalam laporan keuangan. Jadi misal pajak, ya, kemudian kerugian investasi atau penjualan aset. Jadi jika bisnis menjual aset dengan kerugian, hal ini juga tercermin sebagai biaya non operasional atau kemudian ada juga biaya bunga. Jadi biaya yang harus dibayar terkait dengan pinjaman atau utang yang digunakan untuk modal bisnis. Jadi nanti misalnya modalnya itu pinjam di bank. Nah, bunganya itu masuk ke biaya non operasional. Seperti itu, ya. Nah, sekarang untuk menentukan lo tadi kita sudah tahu caranya menghitung biaya HPP-nya, ya kan tadi biaya HPP, kemudian biaya operasional, biaya non operasional. Sekarang bagaimana cara menentukan harga jual? Ya, harga jual itu ada ada dua macam, ya, misalnya dengan harga berdasarkan biaya, jadi cost based pricing. Jadi menentukan harga dengan menambahkan margin keuntungan di atas total biaya produksi. Jadi harga jualnya misalnya rumusnya nanti harga tambah laba yang diharapkan. Misal labanya pinginnya berapa gitu ya. Kemudian kalau yang eh, satunya adalah value based pricing. Jadi harga berdasarkan nilai. Harga ditentukan berdasarkan eh, persepsi nilai oleh pelanggan. Jadi bukan sekedar biaya. Jadi nanti untuk menentukan harga jualnya itu adalah HPP ditambah biaya tambahan, kemudian ditambah laba yang diharapkan. Seperti itu, ya. Jadi
harga jual untuk value based pricing lebih mahal karena ada biaya tambahan yang dikeluarkan untuk menciptakan layanan yang prima, serta ekspektasi margin yang lebih tinggi yang didukung oleh daya beli yang mumpuni. Jadi nanti contohnya seperti ini. Jadi kalau yang cost based pricing tadi ya, kan harga jualnya adalah HPP ditambah laba yang diharapkan. Jadi contoh tadi HPP-nya puding coklat tadi adalah 6.000, margin yang diharapkan adalah 100%, gitu ya. Jadi eh, harga jualnya berapa? Karena kita pengennya marginnya kok 100%, Bu. Ya, karena kan kalau makanan itu tidak ada harus kita ngambil. Makanya tadi kenapa yang Ibu jelaskan bahwa laba yang diharapkan itu berapa? Kamu pengen mengambil margin laba itu berapa persen? Misalnya hanya 50%, jadi ya berarti nanti 6.000 ditambah 50% kali 6.000. Jadi nanti ketemunya itu adalah 9.000 seperti itu. Kemudian kalau yang value based pricing itu adalah harga jualnya harga pokok produksi ditambah biaya tambahan kemudian laba yang diharapkan. Contoh ya, misalnya harga jual kaos pembelian kaos jersey itu HPP-nya dari supplier 250.000 per piecesnya. Kemudian ditambah ada biaya packaging yang eksklusif itu harganya 150.000 per piecesnya. Margin yang diharapkan itu adalah 100%. Nah, harga jualnya berarti berapa? Berarti harga jualnya karena tadi kita mengharapkan marginnya itu adalah 100%, maka harga jualnya adalah 800.000 per piecesnya. Seperti itu. Ya, punya gambaran ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita tadi sudah tahu HPP-nya berapa, harga jualnya berapa. Nah, sekarang yang lebih ada yang penting juga adalah menghitung kondisi saat perusahaan tidak mengalami laba dan kerugian. Seluruh biaya yang dikeluarkan dapat ditutupi dari pendapatan. Kalau kita sudah bisa balik modal, maka kita sudah BEP. Bukan seperti itu. Jadi BEP itu dihitungnya bisa dalam atau bisa juga dalam rupiah, ya. Dengan rumus yang seperti itu. Jadi kalau yang dalam unit adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya variabel. Sedangkan kalau dalam rupiah adalah biaya tetap dibagi margin dibagi lagi marginnya dibagi harga per unit. Jadi misalnya saja contoh seperti ini ya. Nah, berapa BEP-nya? 150.000 ya. Itu nah, jadi BEP-nya adalah yang dalam rupiah adalah 25 juta. Jadi perusahaan itu nanti titik impasnya itu adalah 25 juta. Setelah mendapatkan 25 juta itu maka sudah impas gitu. Atau kalau yang BEP per unit maka setelah menghasilkan atau setelah menjual dompet sejumlah 174 maka itu eh, titik impasnya itu ada di 174. Jadi ini tadi ya. Jadi kondisi BEP itu adalah kondisi saat perusahaan tidak mengalami laba dan kerugian. Jadi itu tadi misalnya jualnya dompet harga 150.000 itu setelah perusahaan itu menjual 174 dompet, maka kondisi perusahaan itu sudah bisa BP seperti itu ya. Jadi jika target labanya
5 juta per bulan BEP laba dalam unit rupanya seperti ini. Nah, itu maka ketemunya adalah 238. Jadi setelah menghasilkan 238, maka perusahaan itu sudah bisa dibilang sudah stabil seperti itu. Baik. Nah, sudah selesai Mas Amar. Ini kayaknya nggak usah dah. Sudah Mas Amar? Baik, Bu Tutut, terima kasih atas materinya. Kemudian monggo teman-teman tadi kan sudah banyak dari yang pertama yaitu tentang revenue stream di mana teman-teman bagaimana cara mendapatkan pemasukan dari tidak hanya penjualan produk. Kemudian juga nanti ada tadi dijelaskan dari Bu Tutut bagaimana cara menghitung HPP yang sedetail mungkin supaya dalam pembentukan ataupun pembuatan bisnis teman-teman semua itu tidak sampai merugi. Jadi perhitungan-perhitungan yang teman-teman nanti kira itu hanya sepele, sebenarnya itu sangat penting dalam hubungan bisnis. Jadi monggo untuk teman-teman ini kita akan memasuki sesi tanya jawab. Jadi saya berikan kesempatan teman-teman untuk bisa bertanya langsung kepada pakar ekonomi ini yaitu ada Bu Tutut. Jadi bisa melalui chat ataupun raise hand, nanti saya akan berikan unmute untuk komunikasinya via chat. Jadi monggo tanya. Saya kasih waktu 2 menit lah untuk memikirkan pertanyaannya tadi. Jadi ada HPP, ada BEP, kemudian ada bagaimana revenue stream. Terus kemarin itu kan pada minggu kedua kan ada pertanyaan yang menarik tentang joki game, joki ML itu nanti untuk perhitungan HPP-nya bagaimana, untuk perhitungan BEP-nya bagaimana. Nah itu kan perlu teman-teman siasati juga. Nah, oleh karena itu silahkan untuk teman-teman bertanya karena ini juga untuk pengembangan bisnis teman-teman semua. Jadi tidak hanya tentang mendengarkan, tapi teman-teman juga berpikir dan menganalogikan bagaimana kalau teman-teman itu misal tadi sudah dikasih contoh membuat puding, kemudian tadi juga ada pembuatan dompet, kan sudah mewakili makanan minuman, kemudian dan kawan-kawannya. Ini ada pertanyaan. Oke, ditunggu pertanyaan lainnya, kita kumpulkan sampai 3 pertanyaan. Monggo, Mas, Mbak. Karena kalau bisnis itu kalau bicara keuangan itu sangat vital. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah ataupun salah perhitungan ketika melakukan bisnis ya teman-teman. Sampai membuat bisnisnya jangan sampai salah. Itu. Ini juga ada tambahan pertanyaan dari Mbak Agnes. Kemudian monggo lainnya saya tunggu 3 menit lagi pas jam 2 nanti. Kalau enggak itu 3 pertanyaan apa gimana? Monggo. Nanti akan langsung dijawab oleh Bu Tutut. Langsung jawab ya. Baik Bu. Jadi yang pertama itu ini Bu pertanyaannya. Dari Mas Muhammad Rifan Ahsan Maulana. Apakah donasi ke kegiatan masyarakat atau organisasi masyarakat juga dihitung dalam biaya pengeluaran dalam bisnis? Itu yang pertama Bu. Monggo. Oke, baik. Bagus pertanyaannya. Apakah donasi ke kegiatan masyarakat itu dihitung dalam biaya pengeluaran? Iya, kan itu uangnya kan keluar gitu ya. Jadi tetap harus itu dimasukkan ke biaya pengeluaran di pembukuannya itu.
Jadi sekecil apapun pemasukan dan pengeluaran itu harus teman-teman catat ya. Itu mungkin hanya 10.000 ya. Ya itu harus tetap teman-teman catat di pengeluaran. Terus misal parkir. Parkir 2.000 masa tak lebokne to Bu? Iya, itu juga itu harus tetap dimasukkan di biaya pengeluaran gitu. Kesan, Gitu Bu. Mas Amar. Begitu ya Mas. Siapa tadi? Mas Aksan ya itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Bu Tutut, yaitu jika bahan baku naik, apakah sebaiknya kita menaikkan harga jual atau mengurangi komposisi bahan? Terkadang customer tidak ingin harganya dinaikkan, Bu, tapi tetap menjaga kualitas dari produk yang kita miliki. Seperti itu, Bu, maksudnya. Oke, jadi misalnya harga bahan bakunya naik, kemudian itu apakah menaikkan harga atau malah komposisinya yang dikurangi gitu ya, maksudnya? Iya. Oke, Bu, kalau saya pribadi kebetulan ya, kebetulan kita sama-sama punya usaha kuliner juga ya Mas Amar ya. Lebih baik kita bukan kita mengurangi, sorry, kalau ibu pribadi itu kalau memang konsumen tidak mau harganya naik ya, itu disiasati di bukan kita mengurangi komposisinya, tapi kita mengurangi di ukuran. Saya ngambil contoh misal bolen. Sorry, saya ngambil contohnya bolen ya. Bolen itu misalnya ukurannya 5 cm kali 5 cm gitu ya. Nah, karena bahan bakunya naik, kemudian pisangnya yang diganti biasanya pakai pisang raja, kemudian diganti pisang gepok, taruhlah seperti itu. Atau eh, margarinnya yang kualitasnya yang diturunkan. Kalau saya pribadi menyarankan tidak seperti itu. Jangan mengurangi komposisinya. Lebih baik kalau konsumen itu tidak mau harganya dinaikkan, ukurannya yang diperkecil. Jadi misalnya tadi bolen itu ukurannya 5 cm kali 5 cm diperkecil sedikit seperti itu. Jadi eh, konsumen tidak akan istilahnya nggak akan komplain. Loh kok paling nanti eh, karena kalau misalnya bahan baku naik itu kalau kita naikkan lagi itu memang kita juga pangsa pasar juga akan menurun atau kita memang harus sesuaikan juga dengan pangsa pasarnya ya. Dari awal makanya kenapa dari awal itu sebetulnya kita harus juga sudah tahu target marketnya dengan kalau kita tahu target marketnya komposisinya bahan baku itu bahan baku yang akan kita gunakan itu kita harus tahu. Jadi misalnya yang kita pilih itu adalah menengah ke atas, maka bahan baku yang akan kita gunakan itu ya berarti yang premium. Pokoknya saran saya itu kalau misalnya memang ada kenaikan bahan baku, itu jangan mengurangi komposisi atau jangan merubah komposisinya. Lebih baik mengurangi di ukuran gitu. Gitu ya Mbak Agnes. Itu Mas Samar. Ada lagi mungkin Jadi yang jawabannya dari Ibu Tutut intinya jangan sampai kita mengurangi kualitas rasa, tapi ya, bisa memperkecil ukurannya, Mbak Agnes. iya, iya. Kemudian ini ada pertanyaan ketiga, Bu, dari Mas Alvin Widiantara, bahwasanya apakah pendapatan bisnis yang datang dari memutar uang ke bisnis lain dalam kurung menanam modal dan mengambil hasil bisa dikatakan dalam revenue model, Bu. Terima kasih. Jadi kayak bisnisnya ini nanti diinvestorkan ke bisnis lain,
kemudian ada bagi hasilnya berapa persen, diambil lagi. Nah, itu apakah bisa dikatakan dalam revenue model? Jadi kayak permainan investor dulu, Bu Kada. Ya, Itu. Monggo, Bu Tutut. ya. Kalau pertanyaannya itu apakah bisa dikatakan dimasukkan ke dalam review model itu saya boleh bilang tidak. Ya, kan itu nanti itu beda lagi pendapatannya, maksudnya itu pendapatan yang ya yang kalian dapat ya ya ini ya. Berarti kan ini pendapatan yang modelnya kan yang aset langsung seperti itu. Yang ini nanti eh lebih ngitungnya nanti itu yang di struktur biayanya, Mas. Jadi itu nanti dari pendapatanmu itu nanti yang pendapatan pendapatanmu kamu puter ini untungnya atau pendapatanmu? Ini pendapatannya atau untungnya? Untungnya ya kayaknya ya. Untungnya yang diputer lagi. Untungnya. Kalau untungnya itu tetap tidak bisa dikatakan dan tidak bisa dimasukkan ke review model. Ya, tidak bisa dimasukkan di situ karena kan itu nanti akan beda lagi. Kan itu tidak masuk di pendapatanmu, bukan tidak masuk di arus pendapatan. Gitu, gitu, Mas Alvin. Ya, begitu Mas Amar. Baik, jadi intinya tadi sudah mendengar apa belum, Mas Alvin? Jadi intinya tetap dihitung. Nanti takutnya ketika pendapatan keuntungan yang Anda terima terus untuk investor lain, misal jenengan memasukkan ke bisnis lain itu 50 juta. Benar dalam pembagian setiap bulan itu misalnya 5 juta, tapi dalam 1 tahun itu tidak mencapai 50 juta. Lah, berarti kan Anda kan merugi. Dan jadi jadi konteksnya tidak masuk ke revenue model. Jadi kan tidak menambah keuntungan ini Mas Alvin, tapi akan menambah kerugian. Meskipun itu bicara dari keuntungan uang yang didapatkan dalam bisnisnya Mas Alvin yang pertama, gitu Mas. Kenapa bisa dipahami, Mas Alvin? Kemudian kalau dari Mas Rifat Ahsan tadi, pertanyaan tentang ormas juga terjawab. Jadi intinya tetap dicatat pengeluaran apapun itu. Oke, Mas Alvin sudah memberikan jempol, reaksi jempolnya. Kemudian ada Mbak Agnes tadi tentang bagaimana mengatur jika bahan baku naik. Oke, itu tadi sudah dijelaskan oleh Bu Tutut. Kemudian tentang pendapatan bisnis ini tadi Mas Alvin juga sudah dijelaskan. Mungkin teman-teman apakah ada pertanyaan lagi? Mumpung masih ada waktu untuk bertanya ini. Saya tunggu 1 menit lah ya. Jadi mungkin teman-teman masih mengetik ini. Panjang-panjang pertanyaannya dari tadi. Baik, mungkin ini sudah cukup ya pertanyaannya. Semoga pada kegiatan hari ini pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh Bu Tutut ini bisa memberikan pencerahan dari teman-teman yang bingung tentang keuangan. Itu pasti, bisnis itu mesti bingungnya nanti di keuangan, marketing, dan karenanya itu pasti. Kemudian mohon izin Bu Tutut bisa memberikan closing statement dari materi hari ini tentang arus pendapatan dan revenue stream-nya tadi, Bu. Monggo. Oke, apa ya Mas Amar ya? Aku mau tahu dong closing statement dan guyu. Apa ya? Oke, closing statement. Jalankan bisnis atau usaha kalian itu dengan eh, apa ya? Dengan hati yang ikhlas. Kita aja Mas Amar. Baik, siap Bu Tutut. Terima kasih.
Mungkin untuk teman-teman ini akan saya mulai share absensinya. Silakan untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Saya kasih brief untuk absensi nanti. Jika ada pertanyaan, saya share dulu. Monggo link absensi sudah saya share. Silakan diisi, jangan sampai disebarluaskan. Jangan lupa cantumkan screenshot kegiatan pada hari ini. Dan jangan lupa tag Instagram InBizUbi. Oke teman-temanku, monggo dilakukan absensi dulu. Mungkin sambil absen, silakan teman-teman mulai sekarang kita on cam. Mungkin di stop share. Silakan di on cam gengsku. On cam. Wah, ini sebenarnya sudah banyak yang mengikuti. Oh, tapi kok nggak kelem tanya ya. Ayo. Silakan on cam. Saya tunggu sama absensi. Aprilia dan Uswah nih jadi satu. Oh, Mbak Ardana itu Mbak. Tak kira oleh Mas. Oke. Oke teman-teman, silahkan lihat ke kamera. Saya akan screenshot dalam hitungan ketiga. Oke. Pak Pangi sudah on cam? Tidak terlihat, Pak. Tidak terlihat, Pak. Background pakai blur ya, Pak. Oke, on cam semua. Hitungan ketiga, hitungan sampai 3 ya. 1, nggak usah jempol sih, senyum dulu. Senyumnya mana? Senyum. Nggak usah jempol dulu, senyum. Senyum yang lebar ya. 1, 2, 3. Bentar. Masih on proses. Oke, selanjutnya, gaya selanjutnya. Jempol di pipi, teman-teman. Jempolnya mana? Jempolnya. Oke, jempolnya mana? Oke, hitungan ketiga ya. Jempolnya Mbak Agnes, jempolnya Mbak Agnes. Begini Mbak Dina Okta ini wajahnya nggak kelihatan, Mbak. Kepotong. Oke, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Nah, oke, sekali lagi saya mengingatkan kepada teman-teman semua yang belum absensi, silakan untuk absensi. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Ibu Tutut atas waktunya, atas ilmunya yang diberikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman yang mengikuti pada hari ini bisa konsisten di minggu terakhir, minggu depan, yaitu nanti insya Allah ada Bu Naila yang akan menjadi pematerinya. Kemudian di minggu kedua bulan Desember nanti akan ada mentoring offline dalam pembuatan BMC. Jadi untuk teman-teman yang lolos, jadi mohon untuk konsistennya. Karena
Kalau tidak ikut mentoring, berarti teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat kegiatannya ini. Enggak dah. Akmal fokus banget. Ya. Mungkin dari saya seperti itu. Apabila ada kata salah dan perbuatan, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Tutut, Pak Panggi, dan teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya hari ini. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat untuk pengembangan bisnis kita masing-masing. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi